Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Aan Fadia An-Nur MPD selaku dosen pengampu kajian kurikulum kelas PGMIA dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Vanessa Salsabila NIM 2320022 dan saya sendiri Wardah Hadiratul Qudsiyah NIM 2320034 dan Mufrodah NIM 2320081. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Standar isi pada kurikulum 2013 dan 2013 revisi. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi dalam kurikulum 2013 dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai lulusan tersebut perlu ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta karakteristik kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi peserta proses pemrolehan kompetensi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrodah dengan NIM 2320081 dengan mata kuliah kajian kurikulum kelas A Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membacakan ketentuan yang nomor C, standar proses pada kurikulum 2013 dan 2013 revisi. Perubahan adalah keniscayaan. Begitu juga dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Rasanya hampir tiap tahun para guru dihadapkan dengan perubahan ini, terutama pada tahun 2017 yang telah dilakukan revisi tentang kurikulum 2013. Entah untuk yang kesekian kalinya. Tentu saja, guru harus siap menghadapi setiap perubahan ini. Revisi tersebut merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yang konon saat ini masih tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Sesuai dengan amanat peraturan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan
dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Masyarakat Bangsa dan Negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar proses pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil dari proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran maupun SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu menjadikan siswa dan lingkungannya sebagai sumber belajar atau student center learning. Teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B disesuaikan dengan 3 tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran pada paket B atau yang sebagainya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di SMA atau MA atau SMA LB, SMK, MAK, paket C, kejuruan serta keseluruhan berbasis mata pelajaran meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras yang inteligensinya normal. Secara umum, pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi. Tujuan pendidikan yang dalam 5 dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran sepenuhnya diserahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh atau holistik. Artinya, pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Standar proses pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil dan proses pembelajaran. A. Perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Sesuai dengan salinan lampiran Permendikbud nomor 65
tahun 2013 tentang standar proses komponen RPP terdiri atas identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Tujuan pembelajarannya dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar digunakan dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, alam sekitar, bahkan sumber belajar yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan inti dan penutup. Penilaian hasil pembelajaran, prinsip penyusunan RPP menurut salinan lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses adalah sebagai berikut. A. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan serta emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. E. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. E. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. F. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu dan keberagaman budaya. Nomor H. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. B. Pelaksanaan pembelajaran. Nomor 1. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran itu ada 4. 1. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. B. Buku teks pembelajaran. C. Penetapan beban belajar SKS untuk SMK atau MAK. 4. Pengelolaan kelas. Nomor 2. Prinsip pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum. Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang A. Berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan kreativitas peserta didik. C. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. D. Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestesia. Nomor E. Menyediakan pengalaman belajar melalui penerapan berbagai strategi
dan metode pembelajaran yang menyenangkan, konstekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Nomor 3, metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Itu ada 4. Nomor 1, pendekatan saintifik pada proses pembelajaran. Nomor 2, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nomor 3, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nomor 4, discovery learning atau pembelajaran penemuan. 4. Proses pembelajaran itu ada 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vanessa Salsabila dengan NIM 2320022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang poin keempat, yaitu standar penilaian pada kurikulum 13 dan 2013 revisi. Perubahan kurikulum 2013 pada penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah berisi mengenai lingkup, tujuan, dan manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar maupun menengah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum 13 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu bagian dari pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 23 tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, antara lain. Yang pertama, penilaian diambil dari data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian yang berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektif atau penilai. Yang ketiga, adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, dan status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan. Yang kesembilan, akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melaksanakan penilaian dalam kurikulum 13 revisi terdapat beberapa prinsip yang sudah diatur dalam Permendikbud. Menghadapi tantangan global, perubahan kurikulum juga untuk mengantisipasi maraknya sikap atau karakteristik negatif generasi muda, seperti meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja dan peserta didik, meluasnya penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk di masyarakat, khususnya melalui media sosial,
Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Menurunnya rasa hormat peserta didik kepada orang tua dan guru. Kurikulum 13 diberlakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Standar penilaian perlu dilakukan perubahan karena penilaian merupakan bentuk pengendalian yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan. Yang kesembilan, akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melaksanakan penilaian dalam kurikulum 13 revisi terdapat beberapa prinsip yang sudah diatur dalam Permendikbud. Menghadapi tantangan global, perubahan kurikulum juga untuk mengantisipasi maraknya sikap atau karakteristik negatif generasi muda seperti meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja dan peserta didik, meluasnya penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk di masyarakat, khususnya melalui media sosial. Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Menurunnya rasa hormat peserta didik kepada orang tua dan guru. Kurikulum 13 diberlakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Standar penilaian perlu dilakukan perubahan karena penilaian merupakan bentuk pengendalian yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.